Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dan mereview tentang repeater dam tetra, yaitu repeater yang berbasis tier 3 atau trunking. Baik, kita lanjut. Setelah ini saya akan mereview yang mana barangnya dan yang mana tempat atau buat konsolnya. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, di sini ada alatnya yang namanya repeater dam. Oke, kita lanjut sini. Nah, ini bentuknya teman-teman. Ini ada dam. Di sini saya namain RDT1, udah saya kasih IP ya. Nah, ini IP1 itu untuk end device, yang ini buat link. Ini IP LAN atau ke si server lokal, yang ini untuk IP si antena atau base station. Oke, ini bentuknya. Nah, yang di sini, oke, langsung di sini. Nah, di sini teman-teman, ini ada. Nah, ini ada WAN. Kalian bisa konsol dari WAN sini. Itu untuk masuk ke remote desktop. Ini LAN itu untuk ngelink antar site atau antar DAM. Ini ada 3 inputan. Yang ini bisa buat dari aki luar. Yang ini dari baterai. Di sini udah ada tersedia baterainya ya. Di sini udah tersedia baterai. Ini aki luar, ini buat baterai. Kalau kita tidak pakai, kalau kita masih ada listrik, kita cuman cukup nyalakan 230 volt ini. Nah, di sini powernya. Ini TX-RX antena. Di sini cukup menggunakan satu antena teman-teman. Jadi udah ada settingan di duplexer di sini. Nah, di sini ada antena GPS dan juga apa nih? Ini ada RX sensitivity atau RX tambahan biar dia lebih sensitivitas. Oke. GPS dan juga TX-RX. Jangan sampai salah. Barusan sudah kita lihat alat dam tersebut atau repeater tersebut. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasinya atau melihat fitur-fitur yang ada di dalamnya. Lanjut. Pertama, kita sambungkan kabel UTP ke repeater dam yang di belakangnya itu ada tulisan WAN. Nah, di sini ada dua konsol atau dua port yang bisa kita gunakan. Yang pertama port 1, yang kedua port LAN. Untuk port 1 itu untuk antar muka antara repeater dam atau fitur-fitur dam dengan end device. Contohnya Android maupun laptop ataupun PC. Sedangkan untuk bagian LAN itu untuk melingkan antar site atau antar repeater dam. Oke, untuk melingkan antar repeater dam. Lanjut. Yang pertama, kita colokkan dulu ke WAN. Setelah kita colokkan ke WAN, pastikan itu segmen kita satu segmen dengan radio atau repeater dam ini. Pertama, kita buka control panel. Oke. Oke. Kalau kita sudah satu segmen, kita langsung lanjut buka remote desktop. Remote desktop. Oke. Di sini networknya di repeater dam ini itu 192.168.3.0/24, tetapi yang ditanam di repeater dam ini 3.11. Jadi PC Anda itu sesuai dulu networknya dengan dam ini. Contohnya bisa di PC kalian 192.168 3 titik sekian, yang penting bukan 3.11. Untuk
Subnet mask itu /24, yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway itu kalau kita langsung ke repeater dump, tidak usah pakai gateway pun tidak jadi masalah karena itu sama-sama lokalan. Oke, langsung saja di sini kita connect karena repeater dump-nya ini mempunyai IP 3.11. Kita connect. Di sini diminta username dan password. Untuk username itu Tetra, passwordnya juga sama, Tetra. Klik OK. Setelah kita masuk, di sini ada 3 yang bisa kita konsol. Yang pertama itu ada BSC GUI atau Graphic User Interface, itu Base Station Config Graphic User Interface. Yang kedua itu ada Network Management, itu untuk konfigurasi untuk user maupun yang lain-lain. Untuk yang ketiga itu ada OM. Di sini untuk OM sendiri itu untuk konfigurasi super user. Nah, perlu kalian ketahui, dump Tetra ini itu terdiri dari satu BR atau base station radio, yang mana dia mempunyai 4 slot. Yang satu digunakan untuk control unit, yang 3 itu slot. Jadi yang free-nya hanya 3, yang satu untuk control unit. Repeater Tetra ini atau dump ini dia juga bisa digabung dengan Tetra dengan dump yang lainnya. Jadi 8 slot. Yang mana satu control side dan 7 lagi itu slotnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut cara untuk mengkonfigurasi atau menambahkan ID group, ID HT, ID laptop maupun Android ataupun dispatchernya. Oke, lanjut di sini di bagian network management kalian klik. Nah, di bagian network management ini kalian klik subscriber. Nah, di sini ada tabel network organization profile SSI security key. Untuk network di sini, nah ini ada namanya MCC atau MNC. MCC itu adalah kode negara 510 itu. MNC ini itu adalah kode network. Network di sini kita samakan 83. Untuk MCC itu 510 itu kode negara kita di radio. Oke. Di sini misalkan profile number yang kesatunya saya settingkan beban priority itu bebas. Nah, profile numbernya sama bebas. Oke, kita lanjut lagi ke organization. Di sini ada deskripsi. Nah, deskripsi ini itu bisa kalian isi bebas. Bisa satuan kalian masing-masing ataupun ini organisasi kalian masing-masing. Nah, di sini ada publish not status reserve. Nah, ini hanya yang deskripsi ini yang kalian bisa rubah, yang lainnya sudah default. Oke. Ini profil no limit itu dari 0 sampai 9999 itu ID yang bisa kalian create. Oke. Masuk ke profile. Nah, yang tadi ubah priority. Nah, second. Nah, ubah priority ini nih. Oke. Kita time out. Nah, ini standar. Ada yang namanya hubad. Nih. Hubad ini itu kalau di HT biasa itu zone atau zona.
Oke. Yang ini standarin aja. Kita cuma rubah. Grup umum juga sama. Ini zona. Untuk SSI nih, di sini adalah di mana kalian bisa nge-create atau membuat username maupun autentikasi HT dan yang lainnya itu di sini. Misalkan ya, SSI 1 misalkan, ini ID 1. SSI ini itu ID. Perlu dikatakan SSI itu ID. Untuk user nomor itu nomor. User nomor itu nomor, SSI itu ID. Perlu kalian catat. User nomor itu nomor, SSI itu ID. Radio description, radio 1 itu bebas sesuai dengan ya yang mau kalian tandai. Perangkat yang mau kalian tandai. Profil node nomor 2 itu saya masukin ke zona 2 atau beban. Oke, lanjut. Ini default. Nah, di sini ada mobile, ada group, ada application, ada dial in, terminal, unveil. Untuk mobile itu untuk HT maupun rig atau radio rig. Untuk grup itu kalian untuk membuat group call. Oke, membuat group call. Karena ini digital itu grouping dia sistemnya. Untuk application, di sini application ini digunakan untuk dispatcher. Yang mana dispatcher ini itu berlicense yang khusus dia. Dia ada USB-nya. Nanti di video selanjutnya saya akan mereview dispatcher tersebut atau PC tersebut. Oke. Dial in. Untuk terminal, di sini terminal ini digunakan untuk perangkat and device seperti Android dan HP-HP lain. Oke, sudah. Pilih mobile. Nah, terang. Nah, udah. Nih, kalau udah, oke. Cara menambahkannya. Cara menambahkan di add atau copy kalian klik. Nah, ini ID kalian bebas ya. Dari 0 sampai 9999. Oke. User nomornya di sini kalian kalau saya biasanya samain. Nah, ini radionya yaitu sesuai deskripsi kalian. Nomornya misalkan bubar, gak apa-apa. Untuk tipenya kalau saya mau radio atau HT itu ini atau rig itu mobile. Untuk grup itu grup, aplikasi atau terminal. Oke. Ini normal. Habis itu apply oke. Udah ya. Nih. Setelah itu kalau kalian mau membuat grup, nah misalkan ya, membuat grup nih. Grup saya misalkan nih. Misalkan udah ada nih grup. Kalian cukup tambahkan pertama ID grup, kedua user nomor grupnya, ketiga deskripsinya itu deskripsi grup. Ya, di mana nih dimasukinnya? Itu di profil 2 bisa atau yang tadi grup umum bisa. SSI-nya itu grup ya. Terus di sini grup include-nya, nah ini sama ini. Ini artinya satu grup ini itu ada di grup Kuban. Oke, atau grup yang kalian atau zona dalam satu ini itu satu zona nanti. Oke, kalau sudah ini ada terusnya. Udah, klik apply oke. Udah. Untuk ini Android sama. Tinggal diganti terminalnya doang. Di sini ada autentikasi ada enggak? Yang maksud yang ada pin kode ini ketika kalian masuk aplikasi, kalian misalkan aplikasi saya mau saya kode nih. Nah, bisa di sini kalian isikan. Oke. Kalau sudah apply oke. Nah, security key nggak perlu. Nah, maka grup kalian maupun ID kalian itu sudah tercreate. Sudah tercreate atau tinggal kalian nyeting di end device seperti HT, radio rig maupun PC. Untuk network di sini udah default. Nanti saya akan menjelaskan network di video lain waktu, oke?
Selesai. Ini cara membuat atau cara register ID group, ID HT, ID Android, ID laptop maupun PC. Oke. Setelah itu kalian langsung close saja. Nah, kalian close juga. Oke. Maka kalian selanjutnya tinggal nyeting di HT sesuai dengan ID yang sudah daftarkan. Contohnya di top group atau di TMO ID itu kalian isikan grup ID ID kalian, ID HT. Untuk top group itu masukin sesuai grup yang sudah dibuat. Sekian. Nanti saya akan menerangkan bagaimana cara mengoperasikan dispatcher, mengkonfigurasinya, dan menambahkan dispatcher dan melihat map-nya tersebut. Di sini juga ada mapping. Sekian dulu video dari saya.